Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Depi Piana dari SDS Bina Bangsa 02, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Lalu bagaimana ya? Maksudnya, ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat belajar, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya sudah berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan kebutuhan belajar yang mengundang untuk murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya adalah minat murid. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat belajar merupakan salah satu motivator bagi murid untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah keluarga, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui beberapa cara, yaitu perilaku murid. Dengan mengetahui bagaimana perilaku murid, maka kita dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melakukan identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan guru sebelumnya. Yang selanjutnya, guru membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, strategi pembelajaran diferensiasi.
Dalam strategi pembelajaran diferensiasi, maka terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi pembelajaran melalui diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan pada setiap materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dalam pembelajaran berdiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran dengan berdiferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran diferensiasi produk, yaitu dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah terjadi. Nah, adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Modul pembelajaran berdiferensiasi tentunya berkaitan dengan modul-modul lainnya. Yang pertama adalah kaitannya dengan modul 1.1, di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 1.2, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Nah, yang terakhir adalah keterkaitannya dengan modul 1.4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baiklah, sekian video tugas koneksi antar materi mengenai modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.